Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Proses Peradjudikasi Kriminal Profiling dan Psychological Autopsy. Nah, next. Di sini anggota dari kelompok 2 yaitu ada Rasta Alverio Marley 122, ada Fernando dengan NIM 055, ada Ahmad Saifuddin dengan 183, kemudian ada saya sendiri Muhammad Rizky Bima Saputra 188, kemudian ada Aditya 155 dan ada Muhammad Alvin Zain 199. Next. Ya, kita akan langsung saja dengan pengertiannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Rasta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk pengertian sendiri, yakni praadjudikasi forensik melibatkan serangkaian proses investigasi dan analisis yang dilakukan sebelum proses persidangan atau adjudikasi. Ini mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti untuk mendukung penyelidikan dan persiapan kasus hukum. Proses praadjudikasi juga terdiri dari criminal profiling dan psychological autopsy. Ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan persoalan kejahatan. Criminal profiling adalah proses pembuatan profil kriminal yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang pelaku kejahatan yang belum dikenal pasti. Proses ini juga dilakukan dengan ilmu pengetahuan psikologi dan analisis objektif dari bukti empiris. Penyusunan profil kriminal bertujuan untuk membantu penegak hukum untuk secara akurat memprediksi perilaku kriminal, serta mengidentifikasikan dan mendukung proses penangkapan serta memfasilitasi cara berinteraksi dengan tersangka kelak. Untuk criminal profiling adalah proses pembuatan profil kriminal yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang pelaku kejahatan yang belum dikenal pasti. Proses ini juga dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan psikologi dan analisis objektif dari bukti empiris. Jadi penyusunan profil kriminal ini bertujuan untuk membantu penegak hukum untuk secara akurat memprediksi perilaku perilaku kriminal, mengidentifikasikan dan mendukung proses penangkapan serta memfasilitasi cara berinteraksi dengan tersangka kelak. Ya, oke. Terus slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Adit, dipersilakan. Oke, baik. Di sini ada psychological autopsy. Proses pembuatan profil psikologis yang bertujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang korban kejahatan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan informasi dari penyelidikan, penyidikan, dan analisis objektif dari bukti empiris. Otopsi psikologis bertujuan untuk membantu penegak hukum untuk mengetahui lebih banyak tentang korban kejahatan yang menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses hukum. Next. Kemudian di sini ada keuntungan dari proses praadjudikasi. Yang pertama, untuk mempermudah pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan hukum. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Oke, terima kasih. Kemudian juga untuk keuntungan dari proses praadjudikasi ini yaitu kita lebih mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan pengadilan, memastikan bahwa tersangka yang diidentifikasi mempunyai cukup bukti dasar dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ahmad, dipersilakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kekurangan proses pra-adjudikasi. Yang pertama yaitu keadilan yang diperoleh dalam fase pra-adjudikasi tidak dapat dijamin. Kemudian yang selanjutnya, keputusan tidak bertindak. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki pendampingan terhadap saksi dan fase pra-adjudikasi. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Next, Bim. Kemudian ada kelebihan criminal profiling. Yang pertama yaitu membantu mengetahui identitas yang dimiliki oleh seorang kriminal. Ya, kemudian yang kedua yaitu membantu menentukan kemungkinan bahwa seorang
tersebut benar-benar tersangka dan tidak sampai salah. Kemudian yang terakhir yaitu membantu mengetahui motif kejahatan yang akan diungkap pada profiling ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Jain, dipersilakan. Oke, baik. Di sini masih terkait kekurangan kriminal profiling. Itu tidak terlalu mudah untuk diaplikasikan dalam praktis. Kemudian tidak memiliki standar tertentu dan tidak terlalu mudah untuk diaplikasikan dalam praktis. Oke, selanjutnya masuk ke kelebihan psychological autopsy. Yang pertama yaitu membantu mengetahui keadaan mentali individu sebelum kejahatan. Lalu membantu menentukan motif kejahatan, membantu menentukan kemungkinan kejahatan, membantu menentukan sifat korban, membantu menentukan sifat tersangka, membantu menentukan kemungkinan kematian disebabkan dibunuh diri, membantu menentukan kemungkinan kecelakaan, membantu menentukan kemungkinan pembunuhan, membantu menentukan kemungkinan kekerasan, membantu menentukan kemungkinan perilaku, dan membantu menentukan kemungkinan perilaku lainnya. Oke, setelah kelebihan, di sini kita ada kekurangan mengenai psychological autopsy. Pertama, yaitu tidak ada standar tertentu. Tidak ada standar tertentu dalam cara pengumpulan dan analisis informasi dalam psikologi autopsi yang memungkinkan kekurangan dalam penggunaan metode ini. Lalu, waktu yang diperlukan. Proses otopsi psikologis memerlukan waktu yang lama dan kompleks, yang memerlukan banyak disiplin yang berbeda, seperti psikologi, sosiologi, biologi, epidemiologi, dan antropologi. Lalu yang terakhir, ketidakmurnian data. Kebutuhan data yang relevan dalam otopsi psikologis dapat menjadi masalah, karena data yang tersedia dapat tidak mencakup semua aspek yang diperlukan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nando. Ya, di sini ada cara pengaplikasiannya. Yang pertama itu membaca dan menyusun hasil dari criminal profiling dan psychological autopsy secara sistematis. Yang kedua, memperhatikan dan membandingkan hasil dari criminal profiling dan psychological autopsy dengan informasi yang diperoleh dari laporan polisi, laporan otopsi, dan laporan saksi. Yang ketiga ada membantu penegak hukum untuk memprediksi perilaku kriminal, mengidentifikasi dan mendukung proses penangkapan serta memfasilitasi cara berinteraksi dengan tersangka kelak. Yang keempat, ada membantu penegak hukum untuk mengetahui lebih banyak tentang perilaku kejahatan dan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses hukum. Yang kelima, ada membantu menegakkan hukum untuk mengetahui lebih banyak tentang korban kejahatan dan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses hukum. Yang keenam, ada membantu menegak hukum untuk mengetahui lebih banyak tentang perilaku kejahatan dan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses hukum. Yang ketujuh, membantu penegak hukum untuk membuat keputusan yang akurat dan tepat dalam mengambil keputusan dalam investigasi kasus kriminal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada beberapa kasus-kasus, yaitu pertama ada kasus forensik DNA. Contoh kasusnya yaitu identifikasi pelaku kejahatan menggunakan bukti DNA dari tempat kejadian kejahatan atau korban. Kemudian ada kasus forensik komputer. Contoh kasusnya yaitu analisa forensik pada perangkat komputer untuk mengumpulkan bukti digital dalam kasus penipuan online. Kemudian juga ada kasus toksikologi forensik
Contoh kasusnya yaitu pemeriksaan toksikologi pada sampel darah korban untuk menentukan penyebab kematian dalam kasus dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada kasus pemeriksaan psikiatrik forensik, yaitu contoh kasusnya evaluasi psikiatrik terhadap tersangka kejahatan untuk menentukan kapasitas mentalnya saat melakukan tindakan kriminal. Oke, ini referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Next. Ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk perhatiannya dan yang telah menonton. Semoga puasanya dikuatkan ya, teman-teman. Jangan ada yang bolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.